Hai semua, pada video kali ini aku bakal bahas tentang volume benda putar. Nah, mirip-mirip sama pembahasan sebelumnya, itu luas area bidang datar. Kita bagi pembahasan jadi dua. Yang pertama di sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Nah, di sistem koordinat kartesius ini ada dua macam metode. Yang pertama metode cakram dan yang kedua metode kulit tabung. Metode cakram ini mirip-mirip sih sama luas area bidang datar. Yang pertama kalau diputar terhadap sumbu X. Misal kita punya F terintegral pada AB interval tertutup. Nah, fungsi fx ini di atas sumbu X, selalu di atas sumbu X. Di atas atau pada sumbu X. Atau dengan kata lain dia non negatif. Di antara luasannya di antara X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jadi kita punya luasan fungsi berikut. Di bawah Y sama dengan Fx, di atas sumbu X, mau kita putar terhadap sumbu X. Jadi kira-kira gini ya. Nah, ini volumenya. Karena udah diterangin di kelas, langsung aja dapat pi integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Nah, akibatnya kalau kita punya dua kurva katakan F sama G kayak gini, katakan ini Y sama dengan Fx, ini Y sama dengan Gx. Nah, luasan dari X sama dengan A sampai X sama dengan B mau kita putar terhadap sumbu X, nah kira-kira kayak gini ya. Itu kita punya volumenya, itu kan volume dari kalau Fx diputar dikurangin kalau Gx diputar, berarti volumenya jadi pi kali integral AB Fx kuadrat dx dikurangi Y kuadrat X dx. Maksudnya dikurangi pi kali integral dari A sampai B G kuadrat X dx. Berarti ini jadi pi kali integral dari A sampai B f x kuadrat minus G kuadrat X dx. Nah, contohnya misal tentukan volume benda putar di bawah kurva Y sama dengan akar X, di atas sumbu X,
di antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Jadi kita punya luasannya kurva Y sama dengan akar X kan kayak gini kira-kira. Terus dibatasi di bawah kurva ini di atas sumbu X dari X-nya 0 sampai X-nya 1. Berarti kan yang ini. Sekali lagi, di antara Y sama dengan akar X sampai di atas sumbu X, di antara 0 sampai 1. Jadi ini batas-batasnya. Nah, ini mau kita putar terhadap sumbu X. Kira-kira kayak gini lah. Nah, volumenya itu berarti Pi kali integral X-nya intervalnya dari 0 sampai 1, Fx-nya itu akar X kuadrat dx. Berarti Pi integral 01 X dx. Pi kali setengah X kuadrat dari 0 sampai 1. Berarti setengah Pi. Gitu. Terus contoh lagi. Misal tentukan volume benda putar area di antara luasan di antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X plus 2 terhadap sumbu X. Jadi diputar terhadap sumbu X maksudnya. Nah, luasan di antara ini kita bisa gambarin Y sama dengan X kuadrat kira-kira kayak gini. Terus Y sama dengan min X plus 2 kira-kira kayak gini. Nah, di antara mereka berarti ini. Ini ada di mana titik-titiknya? Kita cari perpotongannya. Ketika X kuadrat sama dengan min X plus 2. Berarti X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. X plus 2 kali X min 1 sama dengan 0. Didapat X-nya 1 atau X-nya min 2. Berarti ini X-nya min 2, ini 1. Mau kita putar terhadap sumbu X. Berarti kira-kira kayak gini. Nah gitu, diputar. Volumenya berarti integral Pi kali integral min 2 sampai 1, yang atas itu min X plus 2 kuadrat dikurangi yang bawah itu X kuadrat dx. Ini bisa dihitung sendiri karena ini bentuk integral biasa. Nah, selanjutnya kalau diputar terhadap sumbu Y. Misal kita punya G itu terintegral pada interval tertutup CD. G-nya juga non negatif ya. Atau dengan kata lain dia di kanan sumbu X. Di kanan sumbu Y. Dan di antara Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Misal katakan kayak gini. Ini kurvanya X sama dengan GY. Dia dari C sampai D. Nah, luasan ini mau kita putar terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, singkat aja langsung karena udah dibahas di kelas. Volumenya itu Pi integral dari C sampai D X kuadrat dy. Akibatnya
Kalau kita punya dua kurva, katakan kayak gini, ini G Y, X sama dengan GY, yang ini X sama dengan FY. Mau cari volume luasan ini diputar terhadap sumbu Y. Nanti kira-kira kan kayak gini. Ini diputar, ini juga diputar. Nah, gini. Ini kan sama aja kayak volume putar si ini FY dikurangi yang volume luasan yang kuning kalau diputar terhadap sumbu Y. Berarti volumenya itu pi kali integral dari ini C sampai D, katakan C sampai D FY kuadrat DY dikurangi volume yang kuning itu, integral C sampai D Y kuadrat Y DY. Berarti volumenya pi integral C sampai D FY kuadrat minus GY kuadrat DY. Nah, contoh soalnya misal tentukan volume benda putar luasan yang dibatasi Y kuadrat sama dengan X sumbu Y dari Y0 sampai Y2 diputar terhadap sumbu Y. Nah, Y kuadrat sama dengan X grafiknya kan kayak gini. Terus luasan dibatasi ini sumbu Y dari Y-nya 0 sampai Y-nya 2. Berarti yang ini. Mau kita putar terhadap sumbu Y, berarti kira-kira kayak gini. Nah, berarti volumenya kita punya pi kali integral intervalnya dari 0 sampai 2. Ini Y kuadrat sama dengan X. Itu sama kayak X sama dengan akar Y karena dia yang sebelah kanan. Berarti akar Y kuadrat DY. Berarti pi integral 0 sampai 2. Apa sih? Maaf. Ngalamun ngantuk kali ya. Kan ini X sama dengan Y kuadrat udahan, nggak perlu diubah lagi. Berarti ini Y kuadrat kuadrat. Berarti pi integral 0 sampai 2 Y pangkat 4 DY 1/5 Y pangkat 5 dari 0 sampai 2 pi. Berarti 32/5 pi. Terus contoh lagi. Misal, tentukan volume benda putar luasan yang dibatasi Y kuadrat sama dengan X, Y sama dengan minus X plus 6 di atas sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Nah, kurva Y kuadrat sama dengan X kan kayak gini. Terus Y sama dengan min X plus 6, kira-kira kayak gini. Ini di 6. Di atas sumbu X. Berarti yang ini. Karena dia berbatasan dengan sumbu X. Mau kita putar terhadap sumbu Y. Berarti kira-kira dia kayak gini.
Nah, bisa dibilang kayak gini ya. Nah, yang lebih kanan kan ini, Y sama dengan min X plus 6. Berarti X sama dengan min Y plus 6. Terus ini X sama dengan Y kuadrat. Yang lebih kanan yang ini. Berarti volumenya Pi kali integral interval. Harusnya kita cari perpotongannya dulu ya. Lihat kalau kurva itu berpotongan, di substitusiin aja X-nya ke sini. Jadi Y sama dengan minus Y kuadrat plus 6. Y kuadrat plus Y minus 6 sama dengan 0. Y-nya tambah 3 minus 2 sama dengan 0. Y-nya minus 3 atau Y-nya 2. Berarti ini 2 karena dia positif. Berarti volumenya Pi kali integral dari 0 sampai 2. Yang lebih kanan yang min X plus 6. Dalam Y, min Y plus 6 kuadrat dikurangi Y kuadrat kuadrat DY. Nah, ini bisa dihitung sendiri juga. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Tentukan volume benda putar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Area di antara Y kuadrat sama dengan X dan X sama dengan Y kuadrat. X sama aja dong. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kurva Y kuadrat sama dengan X kan kayak gini. Terus Y sama dengan X kuadrat kayak gini. Aduh, nggak bagus. Ini harusnya. Nah, berarti areanya di antara mereka kan yang ini. Kalau mau kita putar terhadap sumbu X, kira-kira kayak gini. Kita cari dulu perpotongannya. Substitusiin aja Y-nya ke sini. Berarti X pangkat 4 sama dengan X. X pangkat 4 min X sama dengan 0. Ini kita faktorin jadi X kali X min 1, X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. X-nya 0 atau X-nya 1. Berarti dia perpotongannya di 0 sama 1. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Berarti ini 1. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu X, volumenya ini kan ya. Berarti volumenya terhadap sumbu X itu Pi integral intervalnya di sumbu X itu dari 0 sampai 1 Y kuadrat dx. Y-nya itu yang lebih atas kan yang ini. Ini itu Y kuadrat sama dengan X kan. Ini sama dengan X kuadrat. Berarti ini dikurangi ini kuadrat. Y kuadrat kurangi, katakan ini Y1, ini Y2. Y2 kuadrat dx. Y1-nya itu X, Y1 kuadratnya itu X, Y2 kuadratnya itu X pangkat 4 dx. Berarti dia Pi kali integral 0, udah nggak perlu integral, kali setengah X kuadrat minus 1/5 X pangkat 5 dari 0 sampai 1. Bisa dilanjutin. Terus kalau kita putar terhadap sumbu Y,
Berarti kan gini ya. Intervalnya sama dari 0 sampai 1. Berarti pi integral dari 0 sampai 1 yang lebih kanan itu yang ini kan. Yang lebih kanan yang ini, katakan ini x1. X1 kuadrat sama dengan y. Ini katakan ini x2, berarti x2 sama dengan y kuadrat. X1 karena yang lebih kanan x1, berarti x1 kuadrat minus x2 kuadrat dy. Pi kali integral dari 0 sampai 1 x1 kuadratnya y minus x2 kuadratnya y pangkat 4 dy. Sama berarti pi setengah y kuadrat minus 1/5 y pangkat 5 dari 0 sampai 1. Lanjutin. Terus latihan lagi. Tentukan volume benda putar terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan luasannya dibatasi oleh X sama dengan X3 min Y kuadrat, Y sama dengan X min 1, dan di atas sumbu X. Kita lihat kurva X sama dengan 3 min Y kuadrat tuh kayak gini kan. Ini 3. Terus Y sama dengan X min 1, dia kayak gini. Sampai 1. Dibatasi mereka di atas sumbu X, berarti ini kan. Kalau kita putar, kita tentuin dulu perpotongannya. Perpotongannya itu masukin aja X-nya ke sini. Berarti Y sama dengan 3 min Y kuadrat min 1. Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Y plus 2 kali Y min 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya min 2 atau Y-nya 1. Karena dia di atas sumbu X, berarti dia yang 1. Kalau Y-nya 1, dapat X-nya itu kan Y plus 1. Berarti 2. Berarti ini 2. Kalau kita cari volume benda putar terhadap volume luasan ini diputar terhadap sumbu Y, itu lebih gampang karena kelihatan kalau dia lebih kanan daripada dia. Jadi kalau kita putar terhadap sumbu Y, ya kira-kira kayak gini. Itu yang ini kuadrat kurang yang ini kuadrat kan. Berarti pi integral Y-nya dari 0 sampai 1. Yang ini itu X-nya sama dengan 3 min Y kuadrat. Berarti 3 min Y kuadrat kuadrat dikurangi yang ini itu X-nya sama dengan Y plus 1. Berarti Y plus 1 kuadrat dy. Ini bisa dilanjutin. Tapi kalau kita putar terhadap sumbu X, dia harus kita bagi jadi 2. Luasan yang ini sama yang ini. Nah, luas yang ini, yang kecil ini, yang sebelah kiri, itu kan dari 1 sampai 2. Kalau yang ini dari 2 sampai 3. Berarti kita jumlahin aja. Yang ini kalau diputar dulu terhadap sumbu X, itu volumenya pi integral dari 1 sampai 2 di bawah kurva di bawah garis Y sama dengan X min 1. Berarti X min 1 kuadrat dx ditambah yang ini kita putar terhadap sumbu X juga, pi integral dari 2 sampai 3 kurvanya
X sama dengan 3 min Y kuadrat, berarti Y kuadrat sama dengan 3 min X. Karena dia ada di sebelah atas, berarti Y-nya sama dengan akar 3 min X. Berarti akar 3 min X kuadrat dx. Gitu, bisa dilanjutin juga sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang kedua itu metode kulit tabung. Misal, kita punya f fungsi terintegral pada interval tertutup AB dibatasi X sama dengan A dan X sama dengan B di atas sumbu X diputar terhadap sumbu Y. Jadi kayak gini. Misal kita punya ini Y sama dengan Fx, dia intervalnya di sumbu X, tapi mau kita putar terhadap sumbu Y. Kalau yang cakram tadi, kita kalau punya intervalnya di X, kita putar terhadap sumbu X. Kalau mau kita putar terhadap sumbu Y, kita harus cari intervalnya di sumbu Y. Nah, tapi kalau di metode kulit tabung ini, kita punya intervalnya di X, tanpa kita cari inverse-nya dan interval di Y-nya, kita bisa cari volume putarnya terhadap sumbu Y. Itu karena di kelas udah dapat, langsung aja volume putar terhadap sumbu Y-nya itu 2pi integral dari intervalnya X kali Fx dx. Sama kalau misalkan kita punya G terintegral pada CD, interval tertutup, dibatasi oleh Y sama dengan C dan Y sama dengan D di kanan sumbu Y, atau dengan kata lain F sama G itu non negatif. Di kanan sumbu Y diputar terhadap sumbu X. Jadi kita punya, katakan ini G, Y sama dengan X, intervalnya di sumbu Y, tapi kita mau putar terhadap sumbu X. Ya gini katakan, ya begitulah. Nah, tanpa perlu kita cari inverse-nya, kita bisa tentuin volume putarnya terhadap sumbu X. Itu 2pi integral intervalnya CD Y FY GY DY. Nah, langsung masuk ke contoh soal aja. Misal nih, tentukan volume di bawah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dibatasi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 di atas sumbu X, diputar sekeliling sumbu Y. Jadi kita punya kayak gini. Y sama dengan 4 min X kuadrat kan kayak gini. Dia X-nya dari 0 sampai 2. Di atas sumbu X, di bawah kurva ini. Berarti yang ini. Mau kita putar terhadap sumbu Y. Nah, kita kan punyanya intervalnya dalam X. Tanpa kita mencari bentuk inverse-nya dan tanpa kita mencari interval di sumbu Y,
kita dapat dengan metode kulit tabung volume benda putar terhadap sumbu Y-nya 2pi integral dari interval X-nya 0 sampai 2 X fx dx. Berarti sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 2 X kali 4 min X kuadrat dx. Berarti 2pi integral 0 sampai 2 4x min X pangkat 3 dx. Berarti 2pi kali 2x kuadrat minus seperempat X pangkat 4 dari 0 sampai 2. Berarti 2pi kali 8 minus 4. Jadi 8pi. Nah, kalau kita mau nyari pakai metode ini tadi kulit tabung. Kalau kita mau nyari metode pakai metode cakram, kita harus cari bentuk X sama dengan sesuatu dulu. Karena Y sama dengan 4 min X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 4 min Y. Karena dia di kanan, berarti X sama dengan akar 4 min Y. Dengan intervalnya, kalau X sama dengan 0, Y-nya itu 4. Kalau X sama dengan 2, Y-nya itu 0. Jadi dia dari 0 sampai 4. Kalau pakai metode cakram berarti volume benda putar terhadap Y-nya pi kali integral 0 sampai 4 akar 4 min Y kuadrat dy. Berarti pi integral 0 sampai 4 4 min Y dy. Berarti ini pi kali 4Y minus setengah Y kuadrat dari 0 sampai 4. Jadi pi kali 16 minus 8 8pi. Sama kan? Beda metode aja. Mana yang menurut kalian lebih mudah aja? Karena kadang ada fungsi yang susah kita dapat inverse-nya, atau mungkin fungsi yang susah kalau kita cari integralnya lewat metode cakram. Biasanya kita bisa pakai metode kulit tabung dan sebaliknya. Terus kita coba yang soal tadi metode cakram. Nah, yang ini. Kita lihat kalau volume benda putar terhadap X-nya, itu kan kita harus ngitung 2 kali. Kalau kita pakai metode kulit tabung, kita bisa lihat kalau dia berada di kanan, dia lebih di kanan, sedangkan dia di kirinya, berarti bisa kita tulisin sebagai 2pi integral dari interval sumbu Y-nya itu kan 0 sampai 1. Y kali ini kuadrat, ini dikurangi sama ini. Luasannya kan ini dikurangi sama ini. Kalau kita lihat dari sumbu Y. Berarti ini itu kan X sama dengan 3 min Y kuadrat. Berarti 3 min Y kuadrat dikurangi yang ini. Yang ini itu Y sama dengan X min 1. Berarti X-nya Y plus 1. Y plus 1 dy. Nanti kalian hitung integralnya ketemunya sama, itu 5pi per 6. Bisa dibuat latihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem koordinat kutub. Karena udah diajarin di kelas, langsung aja kita review singkat. Kalau kita putar terhadap sumbu X, kita punya dua gambarnya kayak gini. Kalau kita punya luasan di antara theta sama dengan alfa sampai theta sama dengan beta, ini R sama dengan F theta. Luasan ini
Kalau kita putar terhadap sumbu X, ya kira-kira kayak gini. Hapus saja. Kalau kita putar terhadap sumbu X, dia itu luasnya 2pi/3 integral dari alfa sampai beta f theta r pangkat 3 f theta pangkat 3 maksudnya sin theta d theta. Sedangkan kalau kita putar terhadap sumbu Y, itu jadi 2pi/3 integral alfa sampai beta r pangkat 3 cos theta d theta. Nah, langsung ke contoh soal aja. Misal tuh D luasan yang dibatasi, dia tuh di dalam kurva R sama dengan 2 sin theta, tapi di luar R sama dengan 1. Itu gambarnya kan kayak gini. R sama dengan 2 sin theta itu ini 2. R sama dengan 1 itu kan kayak gini. 1. Di dalam R sama dengan 2 sin theta, di luar R sama dengan 1. Berarti yang ini. Mau kita putar terhadap sumbu X. Kalau kita putar terhadap sumbu X, lihat, kalau ini itu kan sumbu simetrinya 2 sin theta. Berarti luasan yang ini itu kan sama kayak luasan yang ini. Artinya kalau kita putar terhadap sumbu X, volume di sebelah sini, putaran di sebelah sini kan sama kayak volume putaran di sebelah sini. Berarti cukup kita hitung yang ini aja. Nanti kita hitung 2 kalinya. Dia dari 1, 2. Ini 1. Nah, berarti volume putar terhadap sumbu X-nya dia 2 kali ini kan theta sama dengan 0. Kalau perpotongannya nggak di sini ya. Sorry, salah gambar. Gini maksudnya. Nah, gini. Ya. Kita cari perpotongannya dulu. Perpotongannya itu ada di 2 sin theta sama dengan 1. Disamain. Jadi sin theta sama dengan setengah. Kalau di kuadran 1 berarti dia theta sama dengan pi/6. Berarti dia itu dari pi/6 sampai ini theta sama dengan pi/2. Sehingga volume benda putar terhadap sumbu X-nya 2 kali, karena ini 2 ini tadi ya, 2 pi/3 integral dari pi/6 sampai pi/2. R-nya itu ini yang lebih atas kan 2 sin theta. 2 sin theta pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Jangan lupa masih dikaliin sama sin theta d theta. Nah, ini bisa dilanjutin sendiri. Nah, mungkin cukup sekian review singkat materi volume benda putar. Kalau masih ada yang mau ditanyain dan itu memerlukan foto khusus untuk mahasiswa kelas 9 kalkulus 2, bisa langsung chat aku. Selain itu, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang keliru, bisa komen di bawah, pasti aku tanggepin. Jaga kesehatan semuanya dan terima kasih.